Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome to my YouTube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku Valen Aisyah. Kali ini aku akan memberikan konten yang menarik dan ini penting buat kamu calon penulis novel ataupun kamu yang udah biasa nulis novel, yaitu apa? Membuat outline. Oke, membuat outline ini banyak sih yang mengesampingkan gitu. Padahal membuat outline itu penting banget. Karena apa? Ini bisa buat kamu percaya diri, guys, untuk menulis dari awal sampai akhir. Karena apa? Bisa jadi di tengah-tengah kita tuh berhenti mandek ide dan gak tahu mau ngapain. Oke? Makanya kamu wajib buat outline ini dari awal cerita kamu sampai akhir cerita kamu. Nah, aku akan berbagi caraku nih sebelum aku buat novel dan aku pasti nulis yang namanya outline. Oke, kita langsung aja belajar bareng with Valen Aisyah. Yang pertama harus kalian siapin adalah judul dan juga genre. Jadi judulnya apa kalian harus tulis dulu, sama genrenya apa yang kalian mau ambil, kalian tulis dulu. Ini wajib dan penting banget. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini kalian harus atau wajib menulis nama tokoh. Kenapa? Ini bisa membantu kalian di saat kalian cundrol, guys, di tengah-tengah. Jadi kalian lebih baik pusing di depan. Oke, seperti yang aku lakuin, aku tulis nama tokoh utama, nama tokoh pendukung, bahkan tokoh yang cuma sekedar lewat. Contoh, Oase, Urfila, Galen. Itu aku mencari berdasarkan riset, guys. Galen itu adalah wataknya tuh tenang, terus dia itu nggak gerusah-gerusuh gitu kan. Oase itu adalah temperamental gitu. Menggambarkannya ya seorang pria yang temperamental tapi juga baik hati kayak gitu. Terus Urfila itu tipe cewek yang tidak stabil dari segi emosi. Itu aku tulis, guys. Terus usianya berapa di setiap tokohnya. Misalnya Urfila itu usianya 23 tahun, Oase itu usianya 999 tahun karena dia dewa kan. Terus Galen itu usianya 998 tahun. Nah, itu semuanya itu kan berkaitannya sebagai apa? Misalnya nih Galen sama Urfila itu nanti akan menjadi orang ketiga dari hubungan dua orang ini. Kayak gitu. Itu juga aku tulis, guys. Terus profesinya sebagai apa ya, kayak tadi Oase itu sebagai dewa musim, Galen itu sebagai dewa ketenangan. Terus setelah itu Urfila sebagai manusia setengah dewi. Itu ditulis semua, guys. Terus hubungan antar tokohnya, ini bakal jadi gimana sama ini bakal jadi gimana sama ini, itu ditulis semua. Bahkan nih, kalau misalnya di dalam tokoh itu ada Pak Tono misalnya. Pak Tono ini adalah seorang tukang sapu yang baru aja lewat gitu. Itu biasanya aku tulis, guys. Nah, ini akan membantu banget buat kamu nanti ya, ketika udah partnya dia datang gitu ya, partnya dia ini muncul, kita tuh udah nggak pusing untuk cari nama tokohnya lagi gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Ketiga ini kalian wajib tulis semua setting latar dari novel kamu tuh di mana aja. Contoh, di Taman Dewa, terus di hotel, atau ini bakal ada di kampus, ada di sekolah gitu, terus ada di sebuah taman dekat air terjun gitu. Itu kalian tulis semuanya. Jadi itu tuh nanti bakal jadi bahan atau material di saat kalian nulis novel. Oh, jadi ini nanti akan bertemunya nih di depan kampus nih. Terus ini nanti akan nonton bioskop di bioskop C. Itu kalian tulis settingnya. Ini bakal jadi jadi alat yang memudahkan kita untuk menulis novel, guys, istilahnya gitu. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Untuk yang keempat ini adalah paling penting lah pokoknya dari outline ini, yaitu adalah plot. Yaps, kenapa? Karena kamu harus membuat ringkasan cerita dari awal sampai akhir. Yang aku pikirkan pertama kali di plot ini adalah konflik, guys.
konflik itu tuh susah banget buat aku loh. Kenapa? Kan konflik itu kan kita harus mencari sesuatu yang baru kalau kepengen novel kita itu unik kan. Nah, aku selalu mikirin itu, aku tulis konflik utamanya apa, terus konflik pendukungnya apa, aku tulis duluan. Terus setelah itu baru aku mikir, yang pertama itu yang harus aku tulis adalah perkenalan tokohnya itu gimana. Terus yang kedua, cara mereka bertemu, cara mereka nanti bertengkar, terus cara mereka nanti jadian, cara mereka bermesraan, contohnya kayak gitu. Itu aku tulis semua guys. Jadi bener-bener runtut lah. Nah nanti sampai konflik utama, kalau konflik pendukung kan pasti selesai duluan gitu kan. Nah konflik utama ini gimana cara ngulurnya biar dia akan selesai di bagian akhir, itu juga aku tulis guys. Contoh nih ya, misalnya aku tuh tadi buat contohnya tuh kayak gini. Ini aku lihat catatannya. Jadi misalnya nih, Ani dan Bima selingkuh. Terus ternyata Bima ini punya pacar namanya Jenny. Nah Jenny ini mergoin Bima sama Ani ini selingkuh guys, ya kan? Ini pertemuan pertama loh. Jadi perkenalan tokoh pertamanya kayak gitu. Terus Jenny ini lari karena dia kan dari hotel nih melihat mereka berdua selingkuh. Terus mereka lari keluar, Jenny lari keluar, ya kan? Jenny lari keluar, terus dia nubruk yang namanya Dedi. Ini belum saling kenal nih, baru nubruk aja. Bruk, dia masih sakit hati, nangis-nangis keluar. Dedinya ngeliatin, ya kan? Ngeliatin Jenny keluar sambil lalu. Nah, terus kita mikirin lagi nih, gimana caranya untuk pertemuan Jenny dan si Dedi tadi. Nah itu, jadi diurutin kan. Nah, cara bertemunya gimana? Oh mereka terus akhirnya ternyata sekantor gitu. Mereka Dedi ini ternyata seorang direktur ya kan. Terus Jenny ini seorang mahasiswa, tapi dia itu juga nyambi kerja. Nah dia keterimanya di perusahaannya Dedi. Akhirnya mereka ketemu. Ini contoh ya. Terus setelah itu konfliknya gimana? Salah paham guys. Kenapa? Karena Dedi ini kan punya adik perempuan gitu. Punya adik perempuan, dikiranya pacarnya Dedi. Si Jenny-nya kepengen membebaskan hatinya untuk mencintai Dedi kan gak jadi. Karena takut untuk melakukan kesalahan kedua seperti sama Bima tadi, diselingkuhin ya kan. Kali ini masa dia mau jadi orang ketiga dari dari hubungan orang yang dia sukai gitu kan. Nah si Dedi ini udah kepengen nembak si Jenny, tapi si Jenny ternyata dia tuh deket sama temennya, siapa lagi. Nah ini contoh kayak gitu. Terus nanti konflik utamanya gimana? Mereka ini bersatu guys, tapi sayangnya orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya si Dedi karena merasa Jenny ini stratanya nggak sama, status sosialnya nggak sama dengan mereka. Ini contoh. Terus akhir ceritanya gimana? Akhir ceritanya mereka kawin lari misalnya, dan mereka hidup bahagia. Dan akhirnya ketika mereka punya anak mereka kembali ke orang tuanya si Dedi. Si orang tuanya si Dedi ini karena melihat anak mereka akhirnya menyetujui. Terus happy end. Ini contoh. Jadi kalian tulis aja garis besarnya seperti itu guys. Ini aku baru buat tadi. Dan ini ini bukan konsep dari novelku. Ini cuma buat contoh buat kalian kayak gitu loh. Kalau buat plotnya. Jadi kalian nggak perlu sedetail mungkin. Nanti kalian kembangin gitu di akhirnya. Oke? Gitu guys caranya buat plot di outline. Kalian cuma tulis aja garis besar dari novel kamu itu di dalam plot dan runtut. Kalau bisa selengkap mungkin, walaupun kamu gak serinci tapi lengkap lah, paling gak ada bagan-bagannya yang udah tersedia di situ. Nah nanti ketika on airnya, saat kamu buat per babnya, kalian udah gak pusing lagi guys, karena itu sudah kamu buat dari awal sampai tamat. Jadi nanti kemungkinan untuk berhenti di tengah jalan itu kecil.
Oke, semoga video ini sangat membantu untuk kalian, dan jangan lupa untuk klik like-nya ya kalau kamu suka dengan video aku, dan klik subscribe dan juga notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu dan follow Instagram aku @valenas_. Mohon maaf kalau dari awal sampai akhir novelku ada yang berisik dan ada salah-salah kata ya. Aku mohon maaf, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.